Ada. Udah lengkap kita. Dewa. Kurang nggak? Kita buka dulu Pak. Oh Pak Dali tidak bisa hadir Pak ya? Nggak bisa hadir Pak. Iya, Nggak Pak. masuk gitu. Izin terlambat Pak katanya Pak. Izin masuk Oh terlambat Pak. siap. Ya kita buka dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar dulu video saya. Iya. Pak baru Ya, nampak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Ya, wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Chan yang senantiasa sudah siap selalu. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, ada 6 peserta yang sudah kayaknya tenang, nyaman. Tinggal hari ini mau berperan sebagai murid. Dan yang saya hormati juga ada 5 Bapak Ibu yang hari ini sedang harap-harap cemas. Cemasnya mungkin takut ada gejala sinyal tuh gitu. Nah. Itu kecemasan yang dikhawatirkan. Kemudian pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat bertemu, tentunya di awal pada saat Zoom dibuka kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini sampai akhir nanti. Jangan sampai belum selesai mati lampu, beresiko bagi kita semua. Nah, oleh karenanya kita akan coba berdoa bersama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran pada kesempatan kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan coba melanjutkan pertemuan hari kedua sebagai lanjutan untuk peer teaching. Masing-masing Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan micro teaching untuk masing-masing 15 menit tadi yang kita sudah kesepakati kemarin. Namun upaya untuk tidak bergeser waktu nih kepanjangan sampai setengah 11 seperti malam tadi, maka kita akan coba siasati berunding dulu sama Pak Pacan sebagai guru pamung. Kita dengarkan dulu tampilan Bapak Ibu dari yang pertama, lebih tepat yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11. Namun pada tampilan pertama kita sudah punya catatan-catatan kecil. Dari catatan itulah kita jadikan refleksi untuk seperti apa baiknya di kemudian hari untuk Bapak Ibu. Jadi Pak Pacan gimana kalau kita merefleksinya, memberikan tanggapannya di akhir Pak? Boleh Pak, boleh. Ya artinya biar kita tidak kelolosan karena kelemahan saya adalah susah nahan ngomong gitu nah. Susah untuk dikit bicara. Nah, kayaknya kita tahan dulu emosi kita tunggu tapi kita punya catatan-catatan kecil untuk masing-masing peserta. Itu strategi kita agar tidak berlarut waktu kita. Kasihan nih Bapak Ibu sudah pada capek semua kayaknya. Dan beliau bukan berakhir di malam ini saja, akan ada malam-malam berikutnya ya. Masih ada cerita PPG lanjutan gitu. Nah, kemudian pada malam hari ini tentunya akan tampil yang pertama itu dalam catatan Bapak Ibu. Yang ke-7 itu Ibu Hamimah. Betul kan Ibu Hamimah? Iya Pak, saya. Diduga kalau sudah yang dianggap yang ke-7, artinya ini orang yang ke-7 dari 6 orang kemarin. Sudah siap Ibu Hamimah? Insya Allah Pak, siap. Yang ke-8 ada Ibu Anissa. Betul Pak, Ibu Anissa? Ada Pak, Iya. saya. Artinya Ibu Anissa sudah siap untuk jadi orang kedua akan tampil nanti. Ya, insya Allah. Dan yang ke-9 yaitu ada Ibu Jalisna. Gimana Ya, Ibu Pak. Jalisna? Sudah siap, Bu?
Oh ya, sudah berlatih tadi Ya ya, Bu. Allah. Kayaknya ada dewa penolong Pak Ahmad Wahyudi gitu. Wah, sudah ngasih bisik-bisik tetangga sehingga akhirnya kepanikan Ibu Jalisna sudah bisa diatasi. Kemudian yang ke-10 yaitu Pak Muhammad Rifaat. Ya Pak. Oh iya, kayaknya Pak Rifaat sudah dari kemarin kalau bisa nomor 1 kayaknya. Betul Pak, betul Pak. Semangat Pak. Iya, Dan semangat insya Allah Pak, sekali, Pak. diusahakan Pak. Kemudian yang ke-11 sebagai pamungkas yaitu Ibu Masdawati. Bu Masdawati, mana Ibu Masda? Oh iya, Bu Masdawati siap. Sebagai pemungkas. Jangan sampai Bu Masda karena terakhir ngajarnya setengah ngantuk sudah kemalaman nian. Itulah kita upayakan jangan terlalu kemalaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi Bapak Ibu yang kelima ini adalah bagian yang sama. Kita sedang melaksanakan tugas. Bapak Ibu sedang mencoba melaksanakan tugas untuk menyampaikan micro teaching ini dengan baik dan benar. Kami pun akan melakukan pengamatan dan mencoba memberikan refleksi dengan baik dan benar. Dan masing-masing kita punya niatan baik untuk bisa saling niat untuk memberikan yang terbaik. Kalau ada kendala itu biasa. Tapi mudah-mudahan ke depan dalam konteks implementasi kita bisa menjalankan dengan baik. Baik, itu pembuka dari saya dan untuk mengarahkan, mendudukkan pelaksanaannya saya lanjut kepada Pak Pacan. Kepada Pak Pacan dilanjut Pak Chan. Lanjut. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya kami mulai, Bapak Ibu semuanya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa bertatap muka lewat Zoom dan bisa melaksanakan aktivitas PPG yang dilaksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan malam ini nanti bisa lancar awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya jangan lupa. Sudah direkod Pak? Siap. Ya. Sebelum kita mulai, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaya kemarin, bahwa kita semua harus satu persepsi bahwa untuk yang tampil sebagai guru, yang lainnya sebagai peserta didik atau murid. Jadi ketika nanti memanggilnya, jangan sampai kayak yang kemarin, artinya harus diposisikan. Kalau seandainya mohon maaf untuk yang tua, ya harap memaklumi kalau nanti dipanggil namanya ataupun dipanggil anak atau dipanggil lain sebagainya. Itu. Jadi langsung saja kita mulai untuk berteaching yang pertama di sesi yang kedua ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Hamimah. Kepada Ibu Hamimah, waktu kami persilakan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Waalaikumsalam. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat anak-anak ibu kelas 2B ya hari ini belajar agama Islam dengan ibu. Sebelumnya kita memulai dengan membaca doa. Ayo Wahyudi pimpin doa. Baik Bu. Berdoa, mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Wahyudi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan melihat kehadiran anak-anak Ibu ya. Sepertinya
Hadir semua hari ini? Benar anak-anak? Iya, Bu. Hadir, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu semuanya semangat ya hari ini untuk belajar. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat, alhamdulillah. Semangat terus ya nak belajarnya. Iya, Bu. Ya. Kalau Harus, gitu Bu. ibu akan menampilkan materi hari ini ya. Oh, Dek, kenapa sangka Dek? Kok sinyal Dek? Nampak anak-anak ibu? Ya, Bu. Nampak, Ada. Bu. Nampak, alhamdulillah. Nah, materi kita hari ini tentang surat An-Nas. Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Peserta didik menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta dapat berlindung diri kepada Allah sebagai implementasi pemahaman surat An-Nas dengan baik. Siapa di antara anak-anak ibu yang sudah bisa membaca surat An-Nas? Ayah, Bu. Anissa, ayo coba. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iya, luar biasa Anissa. Jempol 2 untuk Anissa. Sudah bisa Makasih, membaca Bu. surah An-Nas. Siapa yang mengajarinya Bu? Ibu, Bu. Oh, di ibunya di rumah. Ya. Iya, luar biasa. Jadi anak-anak ibu yang lain juga sudah harus bisa membaca surah An-Nas ya. Nah, mari sama-sama kita baca surah An-Nas, bisa nak? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bu. Coba kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu birabbin nas, nas, malikin malikin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin Alhamdulillah. Ya, jempol semua anak-anak kelas 2B. Jadi Bu. surah An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Diturunkan di Mekah. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas itu termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Urutan surah ke-114 dalam Al-Quran. Isi pokok dari surah An-Nas itu adalah kita berlindung diri kepada siapa, nak? Kepada Kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya. Nah, kemudian Ibu mau membagi kelompok. ya, Bu. Ya. Sudah bisa lihat, nak, kelompoknya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Tugasnya menulis surat An-Nas. Kelompok 1 tulis surah An-Nas ayat kedua. Kelompok 2 tulis surah An-Nas ayat ketiga. Silahkan berkelompok dengan teman-temannya bekerja sama. Dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Ya, Bu. Waktunya berapa, Bu? Waktunya 2 menit aja, nak. Cepatnya, Bu. Nah, lama-lama Ya, Bu. nanti kita ketiduran di kelas, nak. Ayo, sini, oi. Nah, cepat Roni, ya, Roni, Ibu ya. mau lihat Roni, siapa sini, yang Roni. rajin, siapa Ya, yang hanya gabung, gabung. duduk-duduk. Udah, Bu. Ya. Kelompok 2 udah, Bu. Sudah, kelompok 2. Ya. Ya, Bu. Kelompok 1 Luar apa biasa, tugasnya, Bu? jempol kelompok 2. Satu dulu, Bu. Sudah juga? Iya. Dua, Bu. Sekarang lihat kan, nah, mana tulisannya. Ini, Luar Bu. biasa. Kelompok 1 dan kelompok 2. Bagus semua tulisannya ya. Ya, Bu. Ya. Kita lewat saja, nak. Linknya tak mau hidup. Kemudian, siapa yang bisa menjawab soal ini? Silahkan tunjuk tangan. Ayo, Bu. Ya, Ya, Bu. siapa? Ya, Pitra. Iya, Pitra. nomor 1, Bu, ya. Iya, nomor 1. Nomor 1, jawabannya
A, Bu. A. Pintar. Kasih jempol 2 untuk Oke. Fitra. Siapa yang berani lagi nomor 2? Saya Saya Bu. Bu. Saya Bu. Siapa tuh? Doni. Ayo, Saya silakan. Bu. Saya Bu. Ya, siapa Rifat? Ya, bisa Bu. Ah, Saya ya. Bu. Nomor Nomor berapa? 2 C Bu, jawabnya Bu. C. Ya. 6. Iya, jempol 2 Nomor juga 3 saya, untuk Bu. Nomor 3. Rifat. Nomor 3. Ya Bu, Siapa makasih nomor Bu. 3? Ya, lagi Bu. Iya, Saya Bu. Bu. Ah, Nomor 3 Bu. ayo. Munafiqah ya. Waduh, saya nunjuk Saya Bu dulu. nomor 3 Bu. Ayo, ya silakan. Saya Bu. A. Luar biasa jempol Nomor juga 3 C, memang Bu. luar biasa anak-anak Ibu 2B ini ya. Nomor 4. Saya Bu. Ayo Mas Dawati. Ya, nomor 4 jawabannya yang B, memohon Yang perlindungan B. kepada Allah. Iya, memohon perlindungan kepada Allah. Jempol 2 juga luar biasa. Nomor 5 siapa yang berani? Saya Bu. Jalisna, iya silahkan. Ayo sayang. Ya. Apa jawabannya? Bu. A, Bu. 114. Luar biasa anak Ibu kelas 2B. Kasih aplaus dulu semuanya. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami ya tentang surat An-Nas yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian di dalam kehidupan anak-anak nanti, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak harus menerapkan surat An-Nas itu. Bisa dibaca sebelum tidur, ketika ingin bepergian, ataupun anak-anak membacanya di dalam sholat setelah surah Al-Fatihah. Apalnya surat An-Nas, Bu? Boleh. Setiap hari bagus dibaca surat An-Nas itu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari gangguan apa, Nak? Setan. Setan. Ayo setannya siapa yang di dalam kelas ada setannya enggak tuh? Ada Ada Bu. Bu. Nah, Semua Bu. semua dibacakan surah An-Nas supaya setannya pergi. Iya. Ya Bu. Iya, Bu. luar biasa. Takut Bu, takut. Takut. Ya, Kalau Bu. takut sebelum tidur baca surat An-Nas. Ya, Lupa kadang Bu. Itu Bu ya. lupa. Ya. Tidurnya enggak Kalau cuci terlalu ngantuk kaki. Bu, Ya, enggak tetap baca Bu. enggak bisa baca. Makanya hari ini kita belajar surah An-Nas supaya bisa membaca surat An-Nas tadi. Anak. Tadi Ya, Doni enggak Bu. dengerin ya Ibu baca. Yang mainan tadi Bu. Mainan. Oke, sekarang supaya anak Ibu tidak mainan, supaya anak Ibu bisa fokus kembali, kita nyanyi mau? Mau. Kita nyanyi Saya Mau ke Mekah. Hafal anak Ibu? Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta Aqabah, syai dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah berhasil kita belajar hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu. Insyaallah, Bu. Ya, apa ada kesulitan dalam menghadapi pelajaran hari ini? Baca Bu, kurang pas bacanya. Jadi kan tadi hafalan. Hafal, iya. Kalau begitu, Ngapal susah Bu. tugas di rumah untuk anak-anak Ibu, hafalkan surah An-Nas. Minggu depan nanti kita tampil ke depan satu-satu untuk membaca surat An-Nas. Enggak, Bu. Ya, bisa ya? Takut, Bu. Hafalkan di rumah 1 minggu. Minggu depan berarti 1 minggu ngapalinnya. Bisa Satu ayat, Bu, ya? 1 ayat. Bisa ya? Ya Bu, ya. Ya Bu. Insya Allah. Kalau begitu pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga anak-anak Ibu bisa menghafal surah An-Nasnya di rumah. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah untuk anak-anak semua dan untuk kita semua. Sebelumnya mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada salah dari Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penampilan dari Ibu Hamimah. Kita lanjut ke penampilan kedua untuk peserta PPG, penampilan verticing yang kedua. Dilanjutkan aja kan Pak saya? Ya, Lanjut siap. aja. Ya, Dilanjut dulu. iya. Oh, ya waktunya Ibu tadi pas atau gimana, Pak? Waktunya Bang? masih tersisa 4 menit tadi Pak. Wah, enggak apa-apa. Artinya masih ada waktu. Masih ada Siap. waktu. Dilanjut. Ya, kita lanjutkan untuk peserta PPG penampilan berjejeng yang kedua yaitu Ibu Anissa. Ya, Pak. Kepada Ibu Anissa, waktu dan tempat kelas Zoom saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Masih ada yang kurang semangat kayaknya. Coba kita semangat dulu ya, biar belajarnya semakin semangat ya. Ya, Perhatikan Bu. Ibu ya. Ya. Tepuk semangat. Prok prok prok. Prok prok prok. Semangat. Semangat. Ayo. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ayo, masih kurang kompak. Coba satu kali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat kan? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin Fitra, pimpin kawannya berdoa. Siap, Bu. Semuanya siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Selesai. Warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah. Nah, dengan berakhirnya doa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Wahyudi hadir. Hadir, Bu. Hadir. Ida. Hadir, Bu. Hamimah. Hadir, Bu. Dewi, hadir Dewi. Hadir. Kemudian Doni. Saya Bu, hadirnya Bu, Ada hadir terus, Bu. Munafi'ah. Hadir, Bu. Oh ya, berarti sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. 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 Ibu Ser ya. Nah. Bentar ya. Sudah kelihatan? Ya, Bu. Nah, perilaku terpuji adalah sayang kepada sesama. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, nanti setelah
Ibu menjelaskan materi ini, peserta didik dapat menyaksikan dengan sungguh-sungguh bahwa sikap menyayangi manusia adalah cerminan dari iman. Nah, kemudian setelah itu peserta didik dapat menunjukkan sikap menyayangi sesama manusia dengan Baik. baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, coba lihat gambar ini. Nampak nggak? Nampak, Bu. Bu. Nah, Ibu tanya dulu ya. Nah, Ya, Bu. apakah kalian sayang kepada orang tua kalian? Sayang, Bu. Sayang. Nah, selain orang tua, siapa lagi yang kalian sayang? Saudara, Bu. Kakak-kakak sama adik-adik, Adik, nenek, kakek, dan teman-teman. Ya, pintar, jempol anak ibu semua ya. Nah, bagus. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ayo berperilaku terpuji. Nah, salah satunya adalah kasih sayang terhadap sesama. Nah, ini ada contohnya kasih sayang terhadap keluarga. keluarga. Nah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Bahwa agama kita itu agama yang menyuruh kita untuk berkasih sayang terhadap sesama. Bu. Ya, nah, kasih sayang itu artinya rasa cinta, rasa sayang kepada sesama. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang berani memberikan contoh sayang kepada orang tua? Ayo, siapa? Berikan Bu. contoh sayang kepada orang tua. Ya, coba Wahyudi. Ya, Bu. Sayang kita kepada orang tua, kalau kita disuruh, kita ikutin perintahnya, Bu. Iya, pintar sekali jempol ya untuk Wahyudi Kasih, Bu. ya. Nah, kemudian kita juga boleh berkasih sayang kepada teman. Siapa yang bisa memberikan contoh sayang kepada teman? Ayo. Saya, Bu. Ya, Iya, perempuan lagi ya. Tadi Oh sudah ya, ya Bu. yang laki-laki. Itu Munafi'ah. Coba berikan Ya, Bu. contoh. Ya. Ya, contohnya kalau sayang sama kawan, kita saling membantu. Kalau kawan sedih, kita hibur. Itu, Iya, Bu. iya, betul sekali ya. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa memberikan contoh sayang terhadap orang lain? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Rifaan, silakan. Teman saya Budi namanya, Bu. Dia lupa membawa uang. Saya kasihlah uang 5.000, Bu. Kebetulan saya membawa uang 10.000 hari itu, Bu. Iya, Saya minta pintar juga. sekali ya. Rifat, saya minta juga kalau Pintar gitu. semua ya. Nah, Iya, itu Pak. ya. Nah, Rifat, itu minta ada adalah Rifat. contoh berkasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, kemudian coba selain kita berkasih sayang kepada sesama manusia, kita juga boleh berkasih sayang kepada tumbuhan, hewan. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh sayang Saya, kepada Bu. tumbuhan? Iya, Saya, Bu. silakan Amimah. Iya, berkasih sayang kepada hewan, sayang dengan kucing. Ya, Kita kasih pintar. makan kucingnya. Ya, bagus, Itu, Bu. pintar. Iya, anak jempol ya. Terima Nah, kasih, kemudian, Bu. kepada tumbuhan, siapa yang bisa memberikan contoh kasih sayang Ya, kepada Bu. tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Masda, silakan. Saya memiliki tumbuhan sebelah rumah. Setiap pagi saya siram dengan Oh setiap ya, hari pintar supaya subur. ya. Ya, pintar. Nah, itu semua adalah contoh kita menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang coba lihat gambar. Nih ada gambar kasih sayang kepada sesama. Nah, Ibu beri kalian 2 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok bercerita sederhana tentang gambar yang ada Ibu tampilkan ini ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 1. Siapa perwakilan dari temannya? Yuk. Saya, Bu.
Ya, boleh. Wahyudi silahkan. Baik, Bu. Gambar itu adalah anak kecil menolong orang tua yang mau menyeberang jalan apa itu, Bu? Ya, betul sekali. Nah, Ya, pintar. Tepuk tangan. Kelompok 2 perwakilan. Siapa lagi? Ayo, ceritakan. Saya Bu. Ya, boleh. Silahkan Munafiah. Iya, itu mbah saya yang jalannya pakai tongkat, saya antar mau ke musola. Ya, Itu Bu. betul sekali ya. Kopiahnya mana, Bu? Kopiahnya. satu. Ya, Kopiahnya nanti Ibu ganti ketinggalan. ya Munafiahnya ya. Nanti. Ya. Nah, sampai di sini paham semua materi kita tentang berkasih sayang kepada sesama. Paham? Paham, Nah, Bu. ya. Selanjutnya, nih ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silahkan. Sayang Kepada sesama merupakan perilaku apa? Terpuji. Ya, pintar. Merupakan, kalau kita sayang kepada sesama, itu merupakan perilaku atau akhlak terpuji. Berikutnya, ayo yang laki-laki. Siapa lagi? Fitra, silakan jawab soal kedua. Contoh sayang sesama. Ya, Itu C, Bu. ya. Munafiah menyebut Imas yang sedang sakit. Oke. Ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menjawab soal yang ketiga? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Ida, silahkan Ida. Yang C isinya, Bu. Mengajak Contoh kasih sayang terhadap teman. Oh, Tidak, Mak. Mengajak Abu. berantem. Salah, Bu. Abu. Ida ngajak Salah, Bu. berkelahi. Itu Iya, ngajak Widawati dan berkelahi Ngajak ya. berantem dengan Itu Ida. bukan jawabannya ya. Ya, Bu. Jadi Kami jawabannya istirahat, bukannya Bapak. apa, Kami Ida? jawabannya banyak melamun tuh, Bu. Iya. Dia makan jajan terus, Contoh Bu. kasih Ya, sayang Bu. terhadap teman adalah kita meminjamkan penghapus, misal ya. Kemudian soal yang keempat, siapa lagi? Ayo. Saya, Bu. Ya, Jalisna, Bu. silakan, Jalisna. Ya, B, Sayang Bu. kepada orang tua, perintahnya harus kita apa? B, dituruti. Ya, kita turuti. Nah, terakhir, soal terakhir. Kepada yang lebih tua kita harus ngapain? Menghormati, Bu. Hormati, Ya, Bu. pintar Bima ya, menghormati. Menyayangi juga lah, Bu. Nah, coba kita simpulkan materi kita hari ini bersama-sama. Ayo. Apa itu kasih sayang? Ayo. Yuk sama-sama Kasih yuk. sayang itu cinta dan sayang, Bu, terhadap Ya, sesama. kasih sayang itu adalah rasa cinta, rasa sayang kita terhadap sesama, terhadap benda hidup yang lain juga ya, termasuk tumbuhan, hewan ya. Paham semuanya Ibu? Ya, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada lagu ya tentang berperilaku terpuji ya. Coba ikutin Ibu ya. Ya, Bu. Dengarkan dulu ya. Ayo teman-teman berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Ayo teman-teman berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji akan Allah sayangi. Sekali lagi ayo. Ayo teman-teman sayang tuh Berakhlak sesama. terpuji. Sayang tuh sesama itu ajaran agama. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, hei hei. Akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Bisa? Bisa. Bisa, Bu Yuk, Guru. sama. 1, 2, 3. Ayo teman-teman Ayo. berakhlak terpuji. berakhlak terpuji Akan disayang Allah. ya pintar. Ayo teman-teman sayang tuh sesama.
sayang Yang untuk untuk sesama, sesama. itu ajaran agama. Ayo lanjut. Akhlak Teman terpuji, Hei, hei hei. hei. Akhlak terpuji, hei hei hei. hei. Akhlak terpuji, Allah akan ridhoi. Sekali lagi, ayo. Akhlak terpuji, Terpuji, Hei, hei hei. hei. Akhlak terpuji, hei Hei, hei. hei. Puji Akhlak Allah terpuji, akan Allah ridhoi. ridhoi. Bagaimana? Masih semangat? Semangat, Bu. Bu. Nah, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mat. Nah, Ngat. nah. Semangat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum Ibu menutup, marilah kita membaca hamdalah. Alamin. Sampai berjumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Anissa yang sudah melaksanakan berteaching di urutan yang kedua pada sesi 2 ini, pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke urutan yang ketiga, penampilan berteaching kepada Ibu ya, Ibu Ya. Jalisna. Ya. Iya. Pak Ibu Jalisna, pada Ibu Jalisna kami persilahkan waktu dan tempat kelas Zoom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Ya. Hari ini pelajaran agama, pendidikan agama Islam itu kelas 1. Pembelajaran kita hari ini yaitu bab 4, itu mengenal rukun Islam. Ya, sebelum materi Ibu terangi, marilah kita membaca doa. Ya, Ibu harap kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Kepada ketua kelas Hidayah Fitra. Siap, Bu. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa. Ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu absen, marilah kita itu membawa lagu semangat dulu ya. Biar suasana belajarnya itu menjadi semangat ya. Yaitu dengan Tepu Anak Soleh. Dengar Ibu guru dulu ya. Ya, Bu. Ya. Tepu anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Yes. Bisa anak Ibu? Ulangi, Bu. Ulangi, Bu. Ibu ulang lagi. Ya. Satu kali lagi ya. Ya, Bu. Tepu anak soleh. Aku Anak soleh. soleh. Rajin Rajin ngaji. Orang tua Rajin sholat. Orang tua dihormati.
cinta Islam sampai mati. sampai mati. La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. illallah. Islam. Islam, yes. Islam. Yes. Yes. Ya, Ibu absen dulu ya. Nampaknya semuanya anak Ibu hari ini hadir ya. Ya, Bu. Hadir semua, Hadir, Bu. Bu. Hadir semua. Ya. Kalau hadir semua ya, Ibu langsung saja. Ya, sebelum kita belajar, Ibu ndak lihat nih kursinya, tolong dirapikan. Ada ndak Iya, sampah Bu. di sekitar, di bawah kursi kita? Ada ndak yang piket hari ini? Udah, Bu, udah Bu. dikumpulin, Bu. Udah, Udah Bu. dikumpulin. Ya, harus ya. Wahyudi Ibu malas harap- pikir, Bu, datang terlambat, Bu. Wahyudi malas, Bu. Nah, Bu, ngambil sampah tadi, Pak. Ibu Malas harap datang terlambat tuh, Bu. waktu Ibu memberi materi pelajaran tidak ada ini anak Ibu yang keluar gitu ya. Supaya apa? Supaya tahu apa yang Ibu berikan. Ya, Ibu share dulu ya. Ya, 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 Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, ini pelajaran hari ini yaitu mengenai rukun Islam. Ya, sebelum Ibu nerangin, Ibu bagi kelompok dulu. Ya, biar tahu di mana kelompok nanti di kelompoknya ada tugas. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Bu. Ibu beri tugas. Itu Ibu kasih kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2 ya. Kelompok 1 kelompok 1 namanya Hamimah. Saya, Bu. Ya, kelompok 2 Anissa. Ya, Bu. Ya, Bu. Di kelompok 1 ini ada 4 orang ya. 1 Amimah, 2 Anissa, 3 Idawati. Ya, Bu. 4 Munifiah. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok 2 itu Mas Dawati. Ada, Bu. Ya, Bu. Ya, ada kan? Yang kedua Ahmad Wayudi. Ya, Bu. Yang ketiga Muhammad Rifiat. Ya, Bu. Rifa. Ada, Bu. Kelompok yang ketiga Hidayat Fitra. Siap, Bu. Yang kedua Dewi Sartika. Yang ketiga Doni Wijaya. Sekarang Bu. ada 3 kelompok. Ya. Mengenal rukun Islam ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami tentang rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat membaca Islam. Dan tujuan yang ketiga, siswa dapat menghafalkan rukun Islam. Sebelum itu, ayo anak Ibu lihat ke depan. Tidak Ya, ada Bu. lagi yang mengganggu kawan. Rukun Islam itu ada 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menerima bahwa Allah itu tunggal dan Nabi Muhammad SAW itu Rasul Allah. Yang kedua, menunaikan sholat 5 kali sehari. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Yang 1 sampai 5 ini adalah rukun Islam. Nih, ada enggak di antara murid Ibu sudah hafal nih?
namanya rukun Islam. Ada nak? Ada, Bu. Anak Ngapal, ibu Bu. Baru nak ngapal, boleh Bu. ke depan ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Baru nak Siapa ngapal, Bu. bisa? Doni, Ada. Doni bisa enggak membaca Bisa, rukun Bu. Kalau baca ya. sudah bisa, Bu. Ya, Hafal Bu. belum? Rukun Oh ya, Islam membaca sudah ada bisa. 5. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bu. Ya pintar. Semuanya sudah bisa ya. Ibu kasih ya jempol ya kepada Doni ya. Untuk yang lain bisa mengikut jejak Doni. Ya, Bu. Ya, Bu. ya, Ya, Bu. ya, jadi anak yang pintar. Ya, ya, ibu satu lagi. Ini. Rukun Islam yang pertama. Tadi syahadat. Syahadat itu ada 2 anak ibu. Bisa enggak membedakan yang satu yang mana, yang duanya yang mana gitu. Ayo dengarkan ibu nerangin. Ini syahadat ada 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid bacaannya, ayo dengar. Asyhadu alla ilaha illallah, yang Wa asyhadu mengatakan anna Muhammadar Rasulullah. yang mengatakan tidak ada Tuhan Selain selain Allah. Selain Allah itu adalah Syahadat tauhid. Bu, syahadat rasulnya yang mana, Bu? Saya tidak bisa. Ada enggak? Ini syahadat rasul, yaitu bacaannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah. Paham anak ibu? Ya, Bu. Alhamdulillah. Sudah itu rukun Islam yang kedua. Ibu terangi lagi. Satu, yaitu sholat. Ayo anak ibu, ada tak yang sudah bisa sholat gitu? Sudah, Ada Bu. Sholat kami, Bu. Jarang-jarang tapi, Bu. Ya. Aja, Bu. Bisa sholat. Ya, pernah sholat tak anak ibu? Pernah, Bu, tapi jarang-jarang. Tahu. Gerakannya tahu, Ya, Bu. kalau belum bisa sholat, kalau di rumah ikut kedua orang tuanya. Pas di waktu sholat itu orang tuanya sholat, kita ngikut dari belakang agar kita tahu gitu. Secara sholatnya. Ingat anak ibu, kalau mau sholat kita harus berwudu dulu. Ya, ibu tahu anak ibu pasti sudah bisa cara mengambil air wudu. Ya, ini ibu akan menerangkan masalah sholat. Sholat merupakan tiang agama dan sebagai rukun Islam terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Seseorang Muslim memeliharanya sejak balik atau dewasa hingga mati. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah yang diketentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu terdapat di dalam surah An-Nisa 103. Kita harus, dan juga kita harus tahu juga itu sholatnya mana tuh, Bu? Itu sholat wajib. Ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ada lagi rakaatnya.
ibu? Tahu enggak anak ibu? Sholat subuh berapa rakaat? Ayo. Saya tahu, Bu. Dua, Bu. Dua ya, bagus. Berarti anak ibu Hamimah berarti dia nih rajin ya, belajar sholat, tidak tinggal sholat. Ya, Iya, ibu Bu. doakan semoga anak ibu ini sudah bisa sholat. Ya. Pasti, Bu. Untuk rukun Islam ketiga, ayo untuk yang ketiga nih rukun Islam ketiga yaitu puasa. Puasa. Pernah puasa anak ibu? Pernah, Bu, tapi Puasa, sekali-sekali. Bu. Walaupun Bu. setengah hari, Bu, jam 12 Siapa buka, yang Bu. tidak ada Lapar, Bu. puasa? Ayo tunjuk tangan. Yang tidak ada puasa tunjuk tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Harus belajar. Iya, walaupun kita berusia belum balik, itu harus belajar puasa. Hari pertama, ya dari pagi sampai jam 12. Hari kedua lagi beransur-ansur. Ujungnya kita sampai sore. Ya. Ya, anak ibu? Ya, Bu. Puasa itu apa? Merupakan ibadah kepada Allah, menjalankan perintahnya. Seseorang meninggalkan syahwatnya, makan dan minum demi Allah. Hal itu diantara sarana terbesar mencapai takwa kepada Allah. Ya, kalau puasa itu harus menahan ya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita harus menahan kelaparan. Supaya apa? Merasakan ya. Merasakan itu gimana ya? Kawan yang di luar sana yang tidak pernah makan ya. Itu kita merasakan sekarang di waktu puasa gitu anak ibu. Paham anak ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, pintar. Ya, rukun Islam yang keempat. Waktunya, Bu. Ya, zakat. Mana ibu? Tahu enggak zakat itu, anak ibu? Halo. Tahu, Bu. Yang Kalau puasa Ayo, kami duduk bak beras ke belakang. tempat Jangan orang, Bu. ribut ya. Ibu nerangi zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim memiliki harta mencapai nisabnya untuk menekan zakat hartanya. Setiap tahun ia berikan kepada yang berhak menerima dan fakir serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagai telah diterangkan dalam Al-Quran. Manfaat mengeluarkan zakat menghibur jiwa orang kafir dan menentukan kebutuhan mereka serta menguatkan ikatan antara mereka. Zakat. Sudah kita puasa, kita lalu memberikan zakat. Jika harta kita sudah sampai nisabnya harus mengeluarkan zakat. Paham anak ibu? Ya, Paham, Bu. Ya. Sudah itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Yaitu naik haji. Naik haji. Dalam ibadah haji manfaatnya tak terhingga, yaitu haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah dengan ruh, badan, dan harta. Ketiga haji kaum muslim
dan segala penjuru dapat berkumpul dan bertemu di satu tempat. Mereka mengenakan pakaian dan menyerbukan satu rab dalam satu waktu, sehingga kaum muslimin dapat bertaruh dan bertawawun. Ya, pernah enggak? Waktunya. Nih, kalau naik haji itu orang berangkat pakai apa nak Ibu? Pesawat, Bu. Pakai pesawat. Itu naik haji ke kota Mekah. Ya, nanti ke kota Mekah. Ibu kami Jalina, naik haji, Bu. mohon maaf, waktunya ini sudah Ada tak? melebihi. Kedua orang tuanya sudah naik haji. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah juga, Bu. Selesai. Lah sudah, Ibu nerangin satu persatu tentang rukun Islam. Ibu akan memberi tugas kepada kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yaitu ini. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1, Ibu kasih ini. Satu soal. Di gambar ini termasuk rukun Islam keberapa? Kedua, Bu. Ya. Ya. Nanti bisa dilihat gambarnya satu persatu. Ya. Dah itu kelompok kedua. Perhatikan ya, kelompok 1 ini masalahnya ini rukun Islam keberapa nih ya? Dan kelompok kedua, ini gambar ini menentukan rukun Islam keberapa. Sudah lihat anak Ibu? Zakat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Dan kelompok yang ketiga. Bu, rukun bel Islam sudah bunyi, keberapa? Bu. Bu, Haji, bel sudah bunyi, Bu. Bel sudah bunyi, Bu. Bel pulang balik sudah, lah Bu. bunyi, Bu. Ya, Mama Bu, kami bel mau pulang sudah nyampe di bunyi, rumah, Bu. Bu. Ya, Ibu Arab ini bisa enggak? Ini ya, Ibu periksa ya. Kelompoknya sudah selesai enggak anak Ibu? Sudah, Bu. Ya pintar anak kelompok 1 sudah tahu ya. Ini, ayo kelompok 1 ke depan membaca ya. Pulang sudah bunyi, Bu. Kelompok 1 tinggal kita pulang, Bu. Sudah bunyi, Bu. Kelompok 1 Kawan-kawan kelas lain sudah pulang, Bu. Sudah waktunya pulang, Bu. ya. Sudah Ya, Oh Bu. ya, Sekolahnya terima sudah kasih. kosong, Ya. Sudah pulang, Bu. Orang tua saya sudah jemput, Bu. Ya, demikianlah pemateri Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak Ibu. Ya, Ibu ucapkan dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca doa mau pulang. Anak Ibu. Ayo Ya, ketua Bu. kelas baca doa mau pulang. Berdoa mulai. Selesai. Amin, selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Ya, hati-hati ya di jalan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, salam Ibu Guru dulu. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Jalisna yang sudah menampilkan bertitiknya. Untuk Bu Jalisna tadi sudah dikasih tahu di kode, tapi masih asik untuk menyampaikan materinya. Lagi asik, lagi asik. Ya, lagi asik. Karena luar biasa antusias. Siswanya pun juga sangat mendukung. Terus
lupakan waktu kan itu. Lagi melebihi waktu 3 menit, Pak. 4 menit. 4 menit. Iya. Tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk penampilan yang keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifaat. Iya, Bapak Muhammad Rifaat. Iya, Kepada sudah siap Pak Rifaat? Iya, Pak. Ya, oke. Kepada Pak Muhammad Rifaat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Selamat siang. Apa kabar pada siang hari ini, sehat? Sehat, Pak. Baik. Jadi sebelum kita belajar pada siang hari ini, Bapak mohon Ketua Kelas Wahyudi pimpin doanya. Ya, Pak. Berdoa mulai. Selesai. Selesai. Oke, terima kasih Wahyudi. Mudah-mudahan dengan berdoa nanti pelajaran yang Bapak diberikan anak-anak Bapak selalu pahami ya anak-anak ya. Ya, Amin. Oke, sekarang Bapak absen dulu. Hadir semua ya anak-anak ya. Hadir, Ya, Pak. Pak. Alhamdulillah, Bapak lihat hadir semua. Bapak lihat, alhamdulillah, rajin-rajin semua anak Bapak pada siang hari ini. Yang selanjutnya, jadi sebelum kita belajar, Bapak memberikan nyanyi dulu. Karena hari sudah siang ya kan? Nah, jadi Ya, Bapak Pak. memberikan lagu dulu. Yang mana? Nah, Bapak contohkan dulu. Kalau aku tangan kanannya di dada. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Kuat. Karena jiwaku terdapat jiwa yang sehat. Nah, paham anak-anak? Paham. Nah, Bapak kita ulangi sama-sama ya. Aku anak sehat, Tubuhku kuat. karena Jiwaku terdapat jiwa yang sehat. Satu kali lagi. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena jiwaku terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi supaya kita belajar karena hari siang sudah ngantuk, kita nyanyi dulu nanti. Jadi supaya belajarnya tidak ngantuk. Jadi materi Bapak pada siang hari ini yaitu menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Bapak tanya dulu. Hidayah Fitra, anak yatim itu apa pengertian anak yatim, Hidayah? Orang tuanya meninggal, bapaknya Pak meninggal. Boleh. Terima kasih. Bapak kasih nilai. Hidayah Fitra langsung menjawab. Bapak kasih nilai 100. Yeay. Yang lain lagi. Bapak tanya lagi. Munafi'ah, apa pengertian anak yatim? Anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya, Pak. Yang pintar. Bapak kasih Munafi'ah nilai 100. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan anak-anak semuanya perhatikan gambar. Nanti Bapak tanya, siapa yang Bapak tanya jawab. Gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Gambar 3 apa? Nah, sekarang Bapak tanya Doni Wijaya. Gambar 1 apa itu, Ya, Doni? Pak. Yang mana, Pak? Gambar nomor 1. Lagi Quran, mengaji Pak. atau lagi baca buku, Pak? Boleh mengaji atau membaca buku. Gambar yang kedua, siapa? Idawati. Nah, Ya, mana Pak, Idawati? memberi sedekah, Pak, pada anak yatim. Memberi sedekah kepada anak yatim. Gambar yang ketiga, Anissa. Mana Ya, Anissa? Pak. Ya, itu memberi sesuatu kepada pengemis. Ya, pintar. Walaupun hari siang, anak Bapak tetap semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjutkan membaca surah Al-Ma'un. Nah, siapa yang berani membaca surah Al-Ma'un? Ayo, tunjuk tangan. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Munafi'ah, tunjuk tangan. Ayo, Munafi'ah baca dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin.
Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih bacaannya. Yang selain lagi, siapa berani lagi membaca? Ayo, tunjuk tangan. Saya, Pak. Idawati, ayo. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, terima kasih anak Bapak. Nah, jadi di sini ada tugas kelompok. Yang mana tugas kelompok ini ada di surah Al-Ma'un itu ada hukum mim mati. Jadi kelompok 1 Bapak baca Hidayah Fitra, Doni Wijaya, Mas Dawati. Kelompok 2 Dewi Sartika, Ahmad Wahyudi, Idawati. Kelompok 3 Hamimah, Anissa, Jalisna, Munafi'ah. Jadi tugas kelompoknya mencari hukum mim mati. Ada ikhfa sapawi, ada idgham mutamassilan, ada izhar sapawi. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kelompok 1 Hidayah Fitra, tampilkan tugas kelompoknya. Sudah, Pak. Oh, udah betul. Oke, kelompok 2 Dewi Sartika, mana tugas kelompoknya? Oke, terima kasih. Kelompok 3 Anissa, mana tugas kelompoknya? Ini, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, selanjutnya tugas ada juga, ini tugas sendiri lagi, menulis surah Al-Ma'un. Nah, Bapak tugaskan semuanya menulis, nanti Bapak acak. Dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Ya, Pak. Sekarang Ahmad Wahyudi. Mana tugasnya? Bapak lihat. Ini, Pak. Sudah. Sekarang Dewi Sartika, mana tugasnya? Ya, terima kasih. Sudah benar tugasnya. Selanjutnya, ada isi pesan pokok surah Al-Ma'un. Di antaranya apa? Dari ayat 1 yang pertama, kita tidak boleh yang namanya menghardik anak yatim atau menyakiti hati anak yatim. Macam mana menyakiti hati anak yatim? Contohnya apa? Misal, kamu jelek sekali. Itu tidak boleh kita menghardik anak yatim. Itu salah satu pokok isi surah Al-Ma'un. Yang selanjutnya, surah Al-Ma'un memberi pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela. Di antaranya apa? Misal, orang yang memiliki perilaku tercela, Allah mengancam orang yang sholat tetapi tidak sampai ke hatinya, rukuknya. Apa artinya? Kita sholat, cuman pahala kita tidak dapat. Maka sifat yang tercela tersebut jangan kita lakukan ya anak-anak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, setelah pelajaran kita ambil kesimpulan, yang pertama, coba baca kesimpulan materi pada siang hari ini. Idawati, apa yang kesimpulannya? Yang pertama? Sini karpet nganu share. Ayo yang pertama, Idawati. Ya, Pak. Nggak nampak, Pak. Kacamata tinggal. Oh, tidak nampak. Oke, selanjutnya. Doni Wijaya, yang kesimpulan pertama. Apa kesimpulan pertama? Itu tentang menyayangi mereka dengan tulus, Pak. Menyayangi anak yatim, Pak, dengan tulus. Ya, pintar. Yang kesimpulan kedua. Bapak minta tolong. Anissa. Anissa. Ya, kesimpulan yang kedua, bahwasanya kita harus memberi makan kepada anak yatim, Pak. Ya, Bapak kasih nilai. Yang ketiga, siapa berani? Iya, Pak. Ayo, Hamimah. Ya.
mempersiapkan biaya untuk pendidikan mereka, Pak, di masa depan. Itulah kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Nah, jadi pesan moral yang kita ambil hikmah pelajaran pada siang hari ini, yang pertama, Muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Apa artinya? Kita bersatu, menyayangi anak yatim, membantu mereka supaya sukses kemudian hari. Ada pertanyaan anak-anak semua pada materi pada siang hari ini? Paham semua? Paham, Pak. Alhamdulillah, paham semua. Jadi sebelum kita tutup materi siang pada hari ini, marilah kita berdoa, yang mana doa dipimpin oleh Wahyudi. Ya, Doa Pak. Wahyudi. Ya, Pak, saya, Pak. Ya, tutup. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih Wahyudi. Jadi materi pada siang hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak selalu dipahami dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham. Oke, terima kasih. Bapak tutup pertemuan pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Suaranya, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifaat yang sudah tampil di malam hari ini pada kesempatan berteaching. Ini Pak Muhammad Rifaat, urutan yang keempat. Jadi masih ada satu lagi, yaitu Ibu Mas Dawati. Ibu ya, Ibu Mas Dawati. Ini nanti tampil yang terakhir di sesi yang kedua ini. Jadi setelah ini nanti akan direview oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Dan kita lanjutkan yang peserta terakhir, yaitu Ibu Mas Dawati. Sudah siap Bu Mas Dawati? Iya, Pak. Sudah siap? Sudah, insya Allah, Pak. Sudah siap ya. Silakan Ibu Mas Dawati, waktu dan tempat kelasnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan menanyakan kabar ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Allah. Akbar. Baiklah, sebelum belajar biasanya kita akan membaca doa dulu ya, agar pelajaran yang kita terima nanti bermanfaat untuk kita semua. Iya. Baiklah, siapa yang akan memimpin doa? Ketua kelas ya? Ya. Pitra, ayo Pitra. Siap, Bu. Tanya. Tanya siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Sekarang Ibu punya lagu untuk bersama-sama ya. Kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Udah tahu belum? Tahu, Bu. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. Iya, Bu. Boleh yang mimpin lagunya, Ibu Anissa boleh? Mana Anissa? Anissa? Iya, Anissa. Ayo pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3.
dari Sabang sampai Merauke berjajar pulang-pulang. Terima kasih ya. Menyambung menjadi satu, itulah Ayo semangat. Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji Berjanji padamu, menjunjung tanah Tanah air, air, tanah airku Indonesia. Indonesia. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Baik, kita masuk ke materi belajar ya. Pembelajaran hari ini adalah dengan tema Aku Anak Saleh dan subtemanya Indahnya Saling Menghargai. Kelas 5 ya. Baik, di sini bisa sama-sama kita membaca tujuan pembelajaran. Ayo kita baca tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, meyakini makna hidup saling menghargai dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna hidup saling hidup menghargai dengan benar. Yang ketiga, Menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Iya, pintar. Apalagi, di sini ada apa arti atau pengertian dari saling menghargai? Di sini menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri atau orang lain dan lingkungan. Memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dipedulikan, seperti beradab, sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain. Tidak menilai orang lain buruk sebelum mengenal dengan baik. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada contoh-contoh dalam pelajaran Indahnya Saling Menghargai. Nih, ini udah nampak gambarnya belum? Sudah, Bu. Sudah. Ini ada gambar. Coba yang memahami gambar ini, coba siapa? Idawati, ayo. Ya, Bu. Berbeda-beda suku budaya, Bu. Oh iya, pintar. Ada yang lain lagi? Coba, Munafiah. Ya, itu beragam macam pakaian yang dipakai, Bu. Berbeda-beda, Bu. Iya, pintar. Ya, di sini ada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana menghargai perbedaan dan antara sesama ya. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 13. Ada yang bisa membaca? Coba yang laki-laki, Rifaat bisa membacanya? Bisa, Bu. Tolong Rifaat ya, baca dengan benar. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya, sadaqallahul azim. Ya, pintar. Baik, kita artikan arti ayat tersebut ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, kita lanjut lagi. Kita lihat gambar berikut. Ini gambar apa ya? Coba. Saya, Bu. Saya, Hamimat. Ya, gambar berbagai macam agama di Indonesia, Bu. Iya, benar. Siapa lagi yang tahu? Ayo. Munafiah, bisa?
Iya, Bu. Menghargai keyakinan orang lain dengan cara tidak boleh membeda-bedakan keyakinan dan kita tidak boleh merasa paling benar dan menjustifikasikan atau menjelekkan orang lain. Iya, pintar sekali ya. Dengan kejelasannya menghargai keyakinan orang lain, maka kita akan dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu harus menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Tidak boleh menganggap keyakinan kita yang paling benar. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada sebuah gambar. Kayaknya ini diskusi. Coba siapa yang mau menjelaskan? Doni ya, Doni. Ya, Bu. Ya, tolong Doni jelaskan ini kegiatannya seperti apa ya? Ini ada seorang guru lagi mengajar, terus anak didiknya lagi duduk berkelompok dan salah satunya bertanya kepada guru, Bu. Iya, pintar Doni ya. Ya, ini cara menghargai apabila kita sedang dalam berdiskusi atau berkelompok. Jadi kita harus mengadakan sikap toleransi kepada orang lain dengan memberikan kesempatan pada yang lain untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ayo kita pindah. Ini ada tugas kelompok yang Ibu berikan. Ibu buat 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah ketuanya Ananda Fitra ya. Anggotanya Rifaat, Anissa, Hamimah, Idawati. Kemudian kelompok yang kedua dengan ketuanya Wahyudi. Ada anggotanya Doni, Munafiah bersama Jalisna dan Dewi. Baik, tugas yang Ibu berikan ini adalah menjawab beberapa pertanyaan, yaitu sebutkan etika pada saat melaksanakan musyawarah atau diskusi di kelas. Apa itu etika? Coba Ibu tanya dulu. Etika. Bu. Tata krama. Iya. Etika itu sama dengan sikap ya, sikap yang baik dalam bermusyawarah itu bagaimana? Itu yang harus kalian jelaskan apa maksud dari etika dalam bermusyawarah ya. Baik, Ibu kasih tugasnya ya. Ini kelompok 1 ini. Ketuanya Ananda Fitra. Kelompok 2 ketuanya Wahyudi. Kerjakan ya. Ya, Ya. Bu. Ya, Sudah siap, Bu. Nanti kalau sudah dikerjakan, 1 orang ke depan untuk mempresentasikan, menjelaskan tentang apa yang sudah didiskusikan. Kelompok kami udah siap, Bu. Sudah siap kelompok 1? Ya, sudah. Sudah. Kelompok 2. Siap juga, Bu. Kelompok 2 ayo. Sudah siap juga, Bu. Sudah siap. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Nah, dengan adanya tadi sudah kita pelajari, maka kita kasih kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah, ayo kita baca sama-sama ayo. Hidup rukun dan saling menghargai akan mengantarkan kita kepada hidup damai dan tenang. Oleh sebab itu, setiap umat muslim harus menerima dan mengakui orang lain tidak sama dengan kita. Sama agama, suku dan budayanya maupun agama. Kita saling menerima, maka akan tumbuh saling menghargai. Ya, terima kasih ya. Di sini Ibu mau tanya, apakah kalian sudah memahami materi indahnya saling menghargai? Sudah, Bu. Terima kasih. Apakah kalian mengalami hambatan dalam memahami indahnya saling menghargai? Tidak, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit pengarahan untuk anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman dari perilaku terpuji indahnya saling menghargai, kita selalu hidup dalam kasih sayang dan penuh
Keberkahan. Ya, hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk anak-anak semua ya. Ya, Bu. Ya, Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil Ya Rabbil alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mas Dawati yang sudah tampil di akhir sesi ini. Mari kita kasih aplaus kepada Bapak Ibu semuanya, terutama bagi yang sudah tampil. Luar biasa, ya. Alhamdulillah ini penampilan di sesi 2 ini mungkin sudah sudah mendapatkan Inspirasi. ya dapat inspirasi, melakukan pelajaran dari sesi-sesi yang kemarin. Jadi Ya, Pak. luar biasa bisa menempatkan, memposisikan sebagai guru, ini luar biasa, cocok ini. Tapi ada sedikit, secara umum aja lah, sedikit yang harus diterapkan atau yang harus dipahami di dalam mengajar. Tentunya guru ini kalau di dalam kelas paling tidak harus mengkondisikan kelas dulu kesiapannya. Ini ada sebagian yang sudah menerapkan dan ada yang belum. Jadi di sini koreksi bareng-bareng, koreksi bersama-sama. Siapa tahu tadi ada yang belum, maka untuk kedepannya bisa dipergunakan, diterapkan di kelasnya masing-masing nantinya. Untuk kesiapan, terus pemberian motivasi terhadap siswa tentang materi hari ini, persepsi. Ya, tadi saya lihat banyak yang belum memberikan apresiasi, artinya materi yang kemarin masih ingat enggak ya? Gitu. Ya. Kayaknya Ya, Pak. rata-rata kayak belum nampak tadi persepsi. Karena ini penting untuk mengetahui pengetahuan siswa di pertemuan yang sudah dilalui kan itu. Jadi paling tidak mereka masih ingat atau tidak. Nah, ini penting. Karena kalau misalkan masih lupa, ini bisa dipelajarkan bentar lalu dilanjutkan dengan materi yang lanjut atau seterusnya. Ini. Terus ada lagi apa namanya? Ya, intonasi suara. Intonasi suara saya lihat tadi memang sudah luar biasa bagus. Ada beberapa orang yang intonasi ini tidak artinya harus menyesuaikan siswa. Siswanya kalau seandainya sedang galau atau gimana, maka intonasinya jangan jangan langsung dengan suara keras dan sebagainya. Nah, artinya intonasi ini yang terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus lunak, terkadang kita harus memberikan hiburan ataupun ice breaking gitu. Jangan dikasih materi terus, tapi nantinya siswa akan jenuh juga kalau dikasih materi terus. Tapi luar biasa, ini tadi sudah fokus terhadap peserta didik tadi yang diajar ini sudah aktif, jadi bisa dikembangkan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini. Terus selanjutnya yang saya amati lagi menyimpulkan. Menyimpulkan ini Bapak Ibu jangan hanya satu orang saja atau gurunya saja yang menyimpulkan, tapi kalau tidak dikasih kesempatan yang lain untuk bisa memberikan ungkapan untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan.
Atau jangan cuma satu langsung ditutup, itu jangan. Akan tapi apa? Paling tidak 2 atau 3, terus ibu gurunya mengulas kesimpulan dari anak-anak untuk menguatkan kesimpulan dari anak-anak tadi. Gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau seandainya dirasa dari Bapak Ibu ada yang apa ya? Ada yang saat tampil kurang sesuai, ternyata kawan saya ini lebih pas, ini cocok untuk saya terapkan di sekolahan saya, maka silakan untuk diterapkan. Kalau yang sudah sesuai, sudah bagus, maka dipertahankan. Ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti sehabis PPG bisa menerapkan dan bisa menularkan ilmu yang sudah didapatkan ke sekolahnya masing-masing. Dan perlu diingat, ya Bapak Ibu, perlu diingat waktu. Ya, waktu ini sebagai tolak ukur kita di saat mengajar atau mendidik siswa. Jangan sampai waktunya masih berlebih banyak, kira-kira nanti saya kasih apa lagi ya? Udahlah, kita tutup aja, kita pulangkan aja. Nah, ini kan nanti kasihan juga anak, waktunya tersita di situ. Kalau misalkan waktunya kurang, ya ini nanti juga akan yang jadi kendala Bapak Ibu semuanya atau diri kita sebagai pendidik, karena tujuan pembelajarannya nanti tidak tercapai. Itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Jaya kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Pacan. Selamat datang Pak Dalil, rapatnya sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kayak tadi Siap. submit borang PPG kita. Alhamdulillah Mantap. submit. Jadi kita nunggu proses AL, asesmen lapangan. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan itu asesmen dan kita bisa mendapatkan predikat yang maksimal harapannya. Mari sama-sama kita. Amin. Amin. Dan dilancarkan Pak Dali. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita perhatikan nih 5 kontestan untuk hari yang kedua. Sepertinya betul kata Pak Chan tadi, 5 peserta ini sudah punya referensi dari 6 penampil pertama. Sehingga ada muatan-muatan baru dalam penampilan pada 5 orang di sesi kedua ini. Namun pada kesempatan kali ini juga kita baru menemukan strategi baru dan kita tidak menyita banyak waktu. Jam 9 tadi tuntas, kemarin setengah 11. Pantesan kata Pak Dali, selisih kita dengan tetangga sebelah itu 1 jam Pak. Waduh, iya mungkin kita yang lupa dengan strategi yang baik diterapkan pada hari pertama. Nah untuk secara keseluruhan, misal dari sisi vokal, suara, sang guru. 6 kemarin kategori bagus, artinya tidak ada vokal yang punya kecenderungan ragu dalam mengatakan sesuatu ketika sedang berada di kelas. 5 orang kontestan kedua juga hari ini terlihat masih semua rata-rata bagus dalam berbicara ketika kita menyampaikan pesan-pesan di kelas. Hanya catatan kecil untuk semua, berusahalah untuk bisa berkata dengan baik dan benar. Dan perlu kita ingat ketika kita sedang mengajar, kita sedang menyampaikan pesan-pesan. Tentunya pesan-pesan pembelajaran. Harapan dari pesan pembelajaran itu adalah mendapatkan kesan yang positif, yang akhirnya orang paham, orang ngerti dengan pesan apa yang kita sampaikan, sehingga jadi kesan yang diharapkan, yaitu bisa diketahui kebaikan apa yang harus direkam oleh siswa kita. Itu dari sisi vokal sudah kategori Bapak Ibu 11 kontestan yang ada sudah kategori bagus. Tinggal vokalnya saja dipertegas dan diperjelas lagi.
Kemudian tahapan demi tahapan rata-rata sudah punya pedoman. Hanya saja mungkin pedoman yang ada perlu dilakukan pembiasaan. Bapak Ibu dalam mengajar pastinya semua akan bisa kalau sudah terbiasa. Soal biasa pasti Bapak Ibu sudah terbiasa. Cuman biasa untuk melakukan sesuai dengan urutan-urutan itu yang butuh waktu untuk diterapkan. Misal dalam menyampaikan salam pembuka, salam itu dinikmati, bukan hanya salam itu diucapkan. Kadang-kadang kita cuma Assalamualaikum, atau dia jawab boleh, tidak jawab boleh. Padahal ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar-benar kita mengucapkan salam dengan baik dan benar di hadapan siswa kita. Dan ketika dijawab, bayangkan, ya Allah, doa ini luar biasa nih untuk kita. Nah, oleh karenanya, berhati-hati dalam mengucapkan salam, iringi dengan kesiapan hati kita. Ini berlaku untuk semua. Nah, salam itu memang bukan sebatas salam. Kemudian menanyakan kabar, karena pada Zoom mungkin waktunya sedikit, pada micro teaching terbatas. Tapi ketika nanya kabar, ini adalah bagian sembari kita absen. Jadi absen bukan sebatas mau tanya nama, mau manggil satu persatu, tapi absen adalah jembatan untuk kita bisa izin sebentar nih, kayak penting nih yang telepon nih. Iya, Pak. Oh, tapi biarin aja lah dulu. Kemesraan kita jangan sampai diganggu dengan selingkuhan ada yang nelepon nih. Mau penting mau tidak, biarin aja dulu. Jadi intinya ini juga pembelajaran. Terkadang kita suka mengabaikan orang yang ada di hadapan kita hanya untuk satu orang yang sedang mencoba menghubung kita. Ini pembelajaran selewat, tapi saya coba untuk selesaikan ini. Sip, terkait tentang menanya kabar, kabar itu mungkin 1, 2, 3 yang kita tanya. Tapi ternyata ini bisa berimbas keseluruhan. Kok Bapak ini perhatian ya dengan kita, suka nanya kabar, suka nanya. Kalau kelihatan nih yang, ya Allah mungkin anggaplah Luyun ya, Kusam ya. Tidak mungkinlah kita sebut loyo dan kusamnya. Waduh, ini kayaknya sudah mandi atau belum ya? Kayaknya masih belum seger dan sebagainya. Intinya sih, tidak perlu ada kata hardik, tapi posisinya tetap punya perhatian. Oh, tahu Bapak nih aku ini mandi, aku ida dan sebagainya. Bahkan kalau ada yang kusut nyentuh rambut, mungkin Pak Doni bawa sisir, peristiwanya sih sekali, Pak. Disisirin tuh anak di sekolah supaya rapi. Kan cakep kan kalau sudah nyisir. Padahal tuh rambutnya panjang, awut-awutan, tidak beres. Mungkin tidak sempat nyisir. Pak Doni nyisirin sekali aja. Peristiwanya sekali. Ih, Bapak Doni itu perhatianian sama kita-kita nih yo. Padahal cuma satu yang diperlakukan gitu. Ini adalah bagian dalam proses belajar mengajar. Ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita upayakan ada peristiwa satu saja yang kita buat untuk bisa diingat oleh murid kita untuk jangka panjang. Dan itulah yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Ada lagi, anggaplah itu hanya sebagai refleksi, kemudian mengecek kondisi siswa betul tentang kesiapan. Karena kita pun ketika mengajar jangan diburu-buru untuk ngejar target dalam bentuk capaian kurikulum. Untuk apa sih kurikulum bisa disampaikan semua kalau ternyata tidak ada satu pun yang bisa didengarkan dan dipahami dengan baik. Maka mengecek kesiapan siswa dalam melaksanakan ketika akan melaksanakan pembelajaran itu juga adalah bagian tahapan-tahapan atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Berdoa adalah bagian juga nih yang sudah semua dilakukan. Berdoa adalah bagian untuk kita memperlihatkan kesiapan kita dan permohonan kepada Allah untuk bisa mendapatkan kemudahan. Semua siswa kita pasti berpikir pengen jadi anak yang baik, jadi anak yang pinter. Tapi ternyata kadang-kadang kemampuan satu dengan yang lainnya kan tidak bisa disamakan. Oleh karenanya,
oh ternyata kita tadi berdoa sudah kategori baik, dan Bapak Ibu semua sudah tadi kalaupunlah berdoanya cuma sebatas berdoa selesai, oh ya itu karena posisi mungkin dalam micro teaching kita bisa pahami itu. Untuk menyanyikan lagu nasional tuh sebenarnya apa sih pentingnya? Oh ternyata hari ini jangan sampai lagu-lagu keroncong mungkin, tapi rasanya kecil kemungkinan siswa suka dengan lagu keroncong. Lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut, goyang dombret itu jauh lebih dihafal oleh anak-anak hari ini dibanding lagu nasional. Maka akhirnya disosialisasikan kembali terkait pentingnya lagu nasional di mata anak-anak kita. Karena bagi anak-anak kita dianggapnya lagu nasional itu tidak punya daya tarik. Sementara kita yang sudah hari ini jadi guru masih menganggap lagu nasional adalah lagu yang sangat bermanfaat untuk kita hayati tentang perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh kita terdahulu. Sementara anak hari ini tidak mau mikir tentang sejauh mana perjuangan para pejuang kita yang membela negara ini. Memang kalau terlihat ada derita dalam perjuangan, anak hari ini paling nyebutnya itu kan derita lu, bukan derita gua. Ya Allah, tidak mikir tuh anak kok bisa baik seperti ini nih karena perjuangan orang-orang itu. Oleh karenanya lagu-lagu nasional adalah lagu-lagu yang diharuskan untuk dikumandangkan dalam posisi sekarang sebelum masuk kelas, itu sekolah yang berkarakter salah satunya mencoba membunyikan lagu-lagu kebangsaan sembari nerima anak-anak masuk ke sekolah, ke lingkungan sekolah. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak hal yang juga disampaikan oleh Pak Pacan. Catatan hari ini Ibu Hamimah luar biasa, sudah cukup bagus Bu. Tinggal kembangkan terus bagaimana kondisi Ibu ketika mengajar dalam konteks sesungguhnya setiap hari. Lakukan dengan senang hati, Bu. Lakukan dengan senang hati. Karena guru dalam konteks filosofinya, guru itu dilarang untuk bosan menyampaikan tentang kebenaran. Guru harus terus tekun, harus sabar untuk sampaikan terus kebenaran sekalipun itu berulang. Nah, mungkin Ibu Anissa juga tadi sudah bagus. Yang jelas, ada hal-hal yang mungkin di antara ibu-ibu dan Pak di sini ada satu cowok gagah yaitu Pak Muhammad Rifaat. Waduh. Iya, Pak. Yang jelas jangan diburu-buru ketika kita menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Hari ini bisa dipahami karena sedang mikro, tapi ketika di kelas tenang. Tenang karena apa? Harapannya pesan-pesan kita bisa menjadi kesan yang positif di pikiran siswa kita agar pulang tuh, iyo kata Bapak tadi itu tidak boleh yo. Nah, oh kata Ibu tadi itu ternyata rukun iman itu ada 5 ya. Nah, mungkin yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham, karena ketenangan kita dalam menyampaikan materi. Untuk Pak Muhammad Rifaat, Ibu Jalisna, dan terakhir Ibu Mas Dawati juga luar biasa. Ini ibu-ibu berpengalaman, bapak-bapak yang berpengalaman, sehingga tinggal bagaimana Bapak Ibu terus menjiwai. Pak, Bu, anak-anak kita adalah orang-orang masa depan. Jika kita tidak ingin berhadapan dengan masa depan kita, jika kita tidak ingin bermasalah dengan masa depan kita, maka jangan buat masalah untuk murid-murid kita. Sayangi mereka seperti Ibu menyayangi anak-anak Bapak Ibu semua. Pak, Bu, menyayangi anak kita itu biasa. Tapi yang luar biasa ketika kita mampu menyayangi anak-anak orang lain, yaitu murid-murid kita di kelas. Pak, Bu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Pak Pacan mungkin nanti yang akan menutup pertemuan kita hari ini. Yang jelas, semangat untuk Bapak Ibu.
jaga kesehatan untuk semuanya. Persoalan nilai adalah persoalan yang disesuaikan dengan batas kemampuan kita. Tapi insya Allah dosen-dosen yang ada adalah dosen-dosen yang baik hati. Mungkin jauhlah dari kata gagal, kecuali Bapak Ibu tidak masuk-masuk dalam konteks pembelajaran di PPG ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjumpa kembali di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut Pak Jan. Suara Pak Pacan belum. Oh ya. Iya. Oke, terima kasih Pak kepada saya ucapkan kepada Bapak Jaya yang sudah menyampaikan saran motivasi kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jaya bisa diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan karena pelaksanaan berkecing ini sudah selesai, sudah kita laksanakan semuanya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada para peserta atau para peserta PPG yang sudah antusias mengikuti dari awal hingga akhir dan tanpa ada yang tidak mengikuti. Jadi di sini saya juga sangat terima kasih sekali, saling membantu sebagai perannya guru dan peserta didik. Dan di sini kami sebagai guru pamong dan Pak Jaya sewaktu dosen pembimbing, apabila dari awal hingga akhir ada tutur kata ataupun berlaku yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, kami dan Pak Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini untuk itu mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, pada malam hari ini. Untuk itu saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketinggalan, terima kasih juga kepada Pak Dali Yulio Saputra yang sudah menemani kita dari awal hingga akhir. Kelupaan tadi Pak. Nah untuk itu waktu saya serahkan pada Pak Dali selaku wali kelas dan selaku fasilitator kami. Masih. Siap, dilanjut Pak Dali. Pak Facan. Ya. Pribadi juga berterima kasih banyak ya kepada Pak Jaya dan Pak Facan selaku dosen pengampu dan juga guru pamong yang telah melaksanakan ujian peer teaching dengan sangat baik ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ujian peer teaching. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan usaha yang telah dilaksanakan. Amin. Saya selaku fasilitator juga memohon maaf karena tentu banyak sekali kekurangan ya karena kesibukan karena juga harus mengawal 2 kelas Pak. Jadi saya juga sedikit bingung. Pendengaran juga agak terganggu jadinya kan, nggak bisa fokus jadinya karena ada 2 suara yang berbeda gitu dengan topik pembahasan yang juga berbeda. Sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu mahasiswa bahwa ujian komprehensif itu akan kita laksanakan pada tanggal 9 sampai tanggal 11 September. Jadi kurang lebih 11 hari ke depan Bapak Ibu mungkin sedikit luang ya waktunya. Bisa istirahat, namun sambil beristirahat perlu dipersiapkan juga segala sesuatu untuk ujian komprehensif ke depannya. Mudah-mudahan
ujian komprehnya nanti juga sama Pak Jaya dan Pak Facan ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Amin. Itu saja ya informasi dan permohonan maaf dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamit, silakan Foto dulu, istirahat. Pak. Dan Foto, Pak. Foto dulu Pak, foto. Oh, foto. Siap. Pak Dali. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah. Gini Pak, minta sekali lagi Pak. Oh, siap. Belum pernah kita kayak ini. Semangat. Semangat ya. Ah, oh, Bang, Ayo. semangat ya. Oh, tunggu dulu. Pak Fitra nggak bisa tangannya ngangkat ya. Ya. Nah, satu. Yuk. Ya. Oke. Udah Pak? Udah. Nah, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya Pak. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.